Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menunggu masalahmu datang baru kau mencari Tuhan. Carilah Tuhan sebelum masalahmu datang. Apalagi kini masalah itu sedang kita hadapi, yaitu corona ya, sahabat ya. Tak ada alasan lagi bagi kita, saatnya kita segera mencari dan menghadap Tuhan. Sahabat, setiap kesulitan atau musibah pasti ada kemudahan. Itu sudah dijamin oleh Allah ya. Optimislah saat segala urusan terasa sulit bagimu. Karena Allah telah bersumpah 2 kali. Sesungguhnya sebuah kesulitan bersama kemudahan. Sesungguhnya sebuah kesulitan bersama kemudahan. Sahabat, di saat corona ini, hakikatnya kita sedang diuji oleh Allah. Ini merupakan keagungan sejati bagi seseorang untuk menanggung beban masalah yang diletakkan oleh Tuhan. Keagungan adalah yang membuatmu hadir bersama Tuhan. Nista adalah yang membuatmu tanpa Tuhan. Untuk itu sahabat, janganlah larut dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Jika sakitnya dunia membuat kita lelah, maka janganlah bersedih. Barangkali Allah ingin mendengar suara kita dalam doa kita. Dan janganlah kita menunggu bahagia untuk tersenyum, namun tersenyumlah sehingga kita bahagia. Senada dengan itu, nampaknya kita memang harus mengenal Tuhan di waktu senang agar Tuhan mengenal kita di saat susah. Tentang kesedihan ini, Yahya bin Mu'adz berkata, "Aku sesungguhnya heran dengan orang yang sangat sedih ketika hartanya berkurang, namun tak pernah merasa sedih ketika umurnya berkurang." Sahabat, corona telah memakan korban begitu banyak. Bahkan orang-orang yang dulu tidak percaya adanya corona pun kini merasa khawatir corona dan kematian akan merenggutnya. Kehidupan bertanya kepada kematian, "Mengapa manusia mencintaiku?" Mencintai kehidupan maksudnya, dan membencimu, membenci kematian. Maka kematian atau maut menjawab, "Karena kau adalah kebohongan yang indah, sedangkan aku adalah kenyataan yang menyakitkan." Saya ulangi ya. Maka kematian atau maut itu menjawab ya, "Karena kau, kehidupan, adalah kebohongan yang indah, sedangkan aku, kematian, adalah kenyataan yang menyakitkan." Untuk itu, agar kita tak larut dalam kesedihan, berikut ini adalah penawarnya menurut Ibnu Athaillah. Agar ujian terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberimu ujian. Zat yang menetapkan beragam takdir atasmu adalah Zat yang selalu memberimu pilihan yang terbaik. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali berkata, "Di antara pundi-pundi kebaikan adalah menyembunyikan musibah yang menimpa, menyembunyikan rasa sakit yang menerpa, dan menyembunyikan sedekah yang diberikan." Senada dengan Al-Ghazali, Imam Syafi'i berkata, "Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang." Untuk itu sahabat, jadilah orang yang kuat. Orang kuat bukan berarti ia tak pernah menangis. Tetapi orang kuat adalah orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Dalam bahasa Sa'di Sirosi, "Jadilah engkau seperti mawar.
Kendati dikelilingi banyak duri, ia senantiasa tersenyum, indah, wangi, dan memesona. Bahkan Darda menganggap derita atau sukacita itu sama saja seperti mawar. Kau boleh menyebut mawar sebagai hati yang terbuka, yang gembira, atau kau menyebut mawar sebagai hati yang terluka. Sahabat, untuk sampai pada makom derita itu sama saja dengan sukacita, kuncinya adalah kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Tuhan. Ketika kau meyakini bahwa setelah kesengsaraan adalah sebuah kebahagiaan, dan setelah air mata yang mengalir adalah senyuman, maka sesungguhnya kau telah melaksanakan ibadah yang amat agung, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Saya ulangi ya. Ketika kau meyakini bahwa setelah kesengsaraan adalah sebuah kebahagiaan, dan setelah air mata yang mengalir adalah senyuman, maka sesungguhnya kau telah melaksanakan ibadah yang amat agung, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Dalam bahasa Ibnu Athaillah, jika kau tidak bisa berbaik sangka kepada Allah karena kebaikan sifat-sifatnya, berbaik sangkalah kepadanya atas kebaikan perlakuannya terhadapmu. Bukankah dia selalu memberimu yang baik-baik dan menganugerahimu berbagai kenikmatan? Sahabat, sadarlah bahwa musibah dan penderitaan merupakan sarana untuk membersihkan dosa dan aib kita, sekaligus mendekatkan diri kepadanya. Bahkan melalui musibah, Allah selalu memberi anugerah yang bisa jadi itulah puncak karunia Allah. Ya, coba kita camkan ya. Bahkan melalui musibah, Allah selalu memberi anugerah. Musibah itu bisa jadi anugerah yang bisa jadi itulah puncak karunia Allah. Karena dengan musibah itu kita semakin didekatkan kepada Allah. Itulah puncak anugerah, puncak karunia Allah yang tidak sembarang orang bisa menerimanya. Siapa yang tidak mengenal nikmat ketika masih ada, ia akan mengenalnya di saat tiada. Begitu kata Ibnu Athaillah. Atau ada pepatah yang mengatakan, nilai air diketahui oleh orang yang haus yang tinggal di padang pasir atau di pedalaman, bukan oleh orang yang tinggal di pinggir sungai. Demikian ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.